Dekorasi Vegan, Rektor Bahasa Indonesia kalian. Kita akan membahas aplikasi yang sudah kamu bahas tadi dalam program SSH Start Study from Home. Oke, mari kita mulai. Halo adik-adik, kita masuk ke kuis yang sudah kamu kerjakan tadi, yang mana topiknya adalah apiks. Apiks atau imbuhan, oke? Coba lihat soal nomor 1. Kata berawalan atau prefiks yang terdapat pada teks laporan hasil observasi tersebut adalah, perhatikan dik, prefiks berarti dia yang ada di awal ya, bukan di belakang. Coba lihat. Lingkungan, nah ini dia bukan kata berimbuhan ya, karena ini adalah kata dasar, berarti ini salah. Oke, yang bagian B, berhubungan, ini kata dasarnya adalah hubung. Oke, ada awalan ber, ada akhiran an, berarti ini salah. Kemudian yang bagian C, berkembang, ini kata dasarnya adalah kembang dengan awalan ber, ini benar ya. Yang bagian D, kata dasarnya adalah cipta, kemudian ada awalan me, kemudian ada akhiran kan. Oke, jelas. Untuk soal nomor 1 jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Kata berakhiran. Oke, di akhir ya dik, berakhiran di akhir posisinya. Yang dominan digunakan dalam kutipan teks di atas menyatakan hubungan. Coba lihat. Yang pertama, merupakan. Yang kedua, kemudian memiliki, kemudian ada kata tumbuhan. Kalau kita lihat, yang ada akhiran di sini, Dik, itu adalah D. Kenapa kakak bilang begitu? Karena kata dasarnya adalah tumbuh dengan akhiran an. Coba lihat, yang A, merupakan, itu kata dasarnya Dik adalah rupa. Oke, berarti ada awalan me, ada akhiran kan, salah. Yang B, kedua, ini Dik kata dasarnya adalah dua, ini awalan ke, berarti salah. Yang ketiga, memiliki. Memiliki dari kata dasar milik, berarti di sini ada me, ada i. Maka jelas jawaban untuk nomor 2 adalah D. Oke adik-adik, kita lanjut soal nomor ketiga. Kata yang dicetak tebal pada kalimat berikut adalah kata berimbuhan, kecuali berarti yang diminta adalah yang tidak memiliki imbuhan. Yang bagian A, dilompati dengan kata dasar lompat, maka di sini ada awalan di ya, ada akhiran i. Oke, berarti ini salah. Yang bagian B, dilemparkan dengan kata dasar lempar, ada awalan di, oke, ada akhiran kan, maka ini juga salah. Yang bagian C, anak-anak. Nah, di sini tidak ada awalan baik akhiran ataupun sisipan. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah reduplikasi, atau kakak bilang bahasa sederhananya dia adalah kata ulang. Maka ini bukan kata berimbuhan, ini benar. Nah, yang D, berlomba, kata dasarnya adalah lomba dengan awalan ber, maka ini juga salah. Oke adik-adik, jawaban nomor 3 dia adalah yang bukan C. Kita lanjut soal nomor 4. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas. Oke, perhatikan ya dik, kata berimbuhan yang tepat. 2 orang anak sedang bermain dakon. Dakon tahu ya dik, dakon itu bermain congklak, berarti mereka saling berhadapan ya. Keduanya duduk, duduk menghadap, duduk dihadapkan, atau duduk berhadapan, atau duduk menghadapkan. Tentunya adalah keduanya duduk berhadapan di sebuah pendopo rumah. Jelas ya dik, jawaban nomor 4 adalah C. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Kata berimbuhan keseluruhan pada kalimat di atas memiliki kata dasar. Perhatikan ya dik, secara keseluruhan berarti semuanya ya. Tempat ini dapat dijadikan alternatif bagi pengunjung yang memiliki hobi berpetualang.
Di sini jangan terjebak antara kata luruh dengan kata seluruh. Perhatikan ya, Dik. Kalau kita cek kamus, arti dari luruh itu sama dengan jatuh. Atau boleh kita katakan dia adalah gugur. Nah, kalau kita lihat dari kata seluruh, oke. Seluruh itu artinya adalah semua. Atau boleh kita katakan ini adalah segenap, ya. Secara keseluruhan, kakak bilang tadi secara semuanya, ya. Berarti kata dasar keseluruhan bukan luruh, tapi seluruh, yang B. Kenapa bukan luruh, Kak? Nah, kalau luruh kata dasarnya, ini Dek, kita sambungkan dia adalah ke kata peluruh, ya. Oke, peluruh yaitu sesuatu untuk menggugurkan. Maka jelas jawaban nomor 5 adalah seluruh. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Imbuhan yang tidak terdapat pada kata berimbuhan dalam teks di atas. Yang tidak terdapat ya, berarti yang tidak ada. Coba lihat di kan, adakah di sini imbuhan di kan? Di antara begitu banyaknya permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dihadapi, ini di Dik. Bangsa ini, pengembangan kepariwisataan hanyalah merupakan satu di antara berbagai tantangan. Oke, langsung dapat jawabannya yang A, bukan kata berimbuhan yang ada pada teks. Boleh kita cek bagian B, C, D. Pean. Pean di sini ada kata pengembangan, di sini ada ya. Oke. Kemudian ada pemerintahan, oke. Kemudian kata kean, coba kata kean. Kean di sini ada kata kemasyarakatan. Kemudian ada kepariwisataan, ada ya, betul-betul ada di situ. Kemudian akhiran an juga di sini ada, yaitu kata tantangan. Berarti jelas bahwa jawaban nomor 6 yang tidak ada imbuhannya pada teks adalah A. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Kata yang dicetak miring pada kalimat di atas mendapat imbuhan dan merupakan kelas kata. Oke, ada dua yang ditanya ya. Imbuhan apa dan kelas kata. Kelas kata ini nanti ini sama dengan jenis kata ya. Jenisnya jenis kata yang bagaimana? Kata kerja, kata benda, atau kata yang lain. Coba lihat, di sini sudah dicetak tebal ya, menyerang. Coba lihat, menyerang itu dari awalan me ya, ditambah kata dasar serang. Oke, berarti me, ini semua benar ya, me. Serang di sini adalah termasuk kata kerja. Maka otomatis jawaban untuk nomor 7 jelas ya Dekku ya, bahwa jawabannya adalah C. Oke adik-adik, kita lanjut nomor 8. Kalimat berikut memiliki kata kerja berimbuhan awalan dan akhiran. Oke ya, awalan dan akhiran, tapi yang diminta adalah kata kerja kecuali. Menyaksikan. Oke, ini kata dasarnya adalah saksi ya. Oke, ada me, ada kan, berarti bukan ini. Memiliki, ada kata dasar milik, kemudian awalan me dengan I. Oke, kata kerja juga ya. Dipamerkan, kata dasarnya adalah pamer, yang tadi milik ya. Oke, ada awalan di, ada akhiran kan. Kemudian melihat betul kata kerja, kata dasarnya lihat. Tapi lihat, di sini hanya ada awalan saja, hanya awalan me, tanpa ada akhiran. Maka ketika diminta kecuali, jawabanmu adalah D. Kenapa D? Karena tidak memiliki akhiran. Oke. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Makna kata pelatih. Ayo, adik-adik pasti tahu ya, pelatih drama misalnya, pelatih tari misalnya. Artinya apa? Artinya adalah orang yang melatih kita. Maka jawaban nomor 9 adalah B.
Oke, kita lanjut soal yang terakhir yang sudah kamu kerjakan, soal nomor 10. Kata pemikir jika diuraikan berdasarkan afiks akan menjadi, perhatikan ya Dik, pemikir. Pemikir itu kata dasarnya adalah pikir ya Dik, pikir. Nah, pikir ini ditambahkan yang namanya adalah awalan me. Oke, me ditambah kata dasar pikir, maka jelas kita lihat ya, pemikir. Oke, ini pe ya, silap kakak. Pe ditambah kata pikir, maka jelas jawabannya ini adalah untuk nomor 10 adalah B. Audio Jungle. Oke adik-adik, sudah selesai yang kita bahas tadi. Semoga kamu dapat mengerti. Oke, dan itu berguna untuk belajarmu yang di rumah. Oke, salam para bintang, Bidesta.